Om Swastiastu, Krama Bali yang saya hormati. Hari ini saya hadir kembali menyapa Krama Bali dimanapun berada. Dan kali ini kita akan membawakan tema yang berkaitan dengan Bupda di Desa Adat. Bupda atau Bage Utsaha Pedruan Desa Adat. Hal ini sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman, mekanisme, dan pendirian Bupda di Desa Adat. Kenapa kita bicara soal Bupda di Desa Adat? Karena kita mengetahui sejak adanya Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa penguatan terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di Bali sangat luar biasa. Dengan adanya payung hukum seperti ini berupa Perda atau peraturan daerah, tentu pemerintahan Provinsi Bali telah menguatkan keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut. Dan bagian dari Perda nomor 4 tahun 2019 tersebut adalah yang terbaru terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2022 tentang Bupda, Bage Utsaha Pedruan Desa Adat. Bupda ini memang dibuat secara terpisah, walaupun sesungguhnya di Perda nomor 4 tahun 2019 itu sudah ada pengaturan kelembagaan, dan di situ juga diatur ada sektor perekonomian di Desa Adat, khususnya di Bali. Ada dua sektor yang sangat penting. Yang pertama adalah sektor keuangan, yang dalam hal ini diatur melalui lembaga perkreditan desa atau Labde Pencingkraman Desa, yang itu perdanya dan pergubnya adalah terpisah. Sementara Bupda mengatur tentang sektor real, sektor perdagangan maupun jasa yang ada di Desa Adat tersebut. Dan ini Bupda ini adalah pelayanan umum di bidang perdagangan, jasa, dan sektor real, kecuali di bidang keuangan tersebut. Di dalam Perda nomor 4 tahun 2022 ini juga diatur tentang keberadaan Saka Bali. Jadi Saka Perekonomian Adat Bali, yakni lembaga otoritas yang berfungsi untuk menata, mengawasi, dan juga membina pelaku ekonomi sektor keuangan, dalam hal ini adalah LPD, dan juga sektor real, dalam hal ini adalah Bupda. Nah, ini lembaga-lembaga ini sekarang sudah diatur tata kelolanya, sehingga jangan sampai nanti kita di Desa Adat tidak memiliki pedoman bagaimana mengelola potensi-potensi ekonomi yang ada di Desa Adat. Karena kita tahu bahwa di Desa Adat banyak sekali potensi-potensi ekonomi yang mampu dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan Krama Bali yang ada di Desa Adat tersebut. Lalu siapa sesungguhnya yang menjadi pengelola Bupda ini? Pengelola Bupda secara garis besar sesungguhnya ada dua. Yang pertama adalah Panureksa. Panureksa ini adalah pengawas internal, jadi dibentuk oleh prajuru Desa Adat berupa Panureksa. Yang kedua adalah pengoreg atau pengurus atau pengelola. Hampir mirip dengan yang ada di LPD atau lembaga keuangan di Desa Adat. Jadi ada pengelolanya, ada juga pengawasnya, sehingga ini juga Bupda nyaris sama. Nah, Bupda itu nanti akan menghasilkan berupa labde, atau kalau istilah ekonominya adalah keuntungan. Dalam Perda nomor 4 tahun 2022, di situ juga selain terkait dengan Bupda, terkait dengan Saka Bali, juga ada yang disebut dengan labde, atau kalau istilah perekonomiannya keuntungan. Labde ini adalah hasil usaha dari Bupda atau Bage Utsaha Pedruan Desa Adat tersebut, berupa manfaat secara ekonomi, manfaat secara sosial, manfaat secara budaya, dan manfaat secara religius. Dan dari proses Bupda tersebut sebetulnya ada asas-asas yang harus diikuti ketika kita mendirikan Bupda itu. Yang pertama adalah asas kawigunan, yakni asas manfaat. Apa manfaat yang bisa dirasakan oleh Krama Bali dengan adanya Bupda tersebut? Yang kedua adalah asas padum pale atau keadilan. Bagaimana nanti Bupda mampu menghasilkan labde yang berfungsi
mendapatkan keadilan keramunya. Keramunya merasa adil, yaitu asas dari padum pale. Yang ketiga adalah asas menyambut beraya. Menyambut beraya ini bagaimana asas kekeluargaan dalam pengelolaan bupda tersebut. Ini sudah umum di desa adat di Bali. Yang keempat adalah gilik seguluk, artinya kebersamaan. Bagaimana mengelola bupda harus ada kebersamaan, gilik seguluk. Yang kelima adalah paras paros. Jadi bagaimana musyawarah, setiap ada keputusan, setiap mengambil kebijakan di dalam bupda itu dengan mengedepankan asas musyawarah atau paras paros. Yang keenam adalah yakni salulung sebayantake, yakni gotong royong. Bagaimana potensi-potensi yang ada di desa tersebut, terutama SDM-nya, kita libatkan dalam proses gotong royong untuk memajukan bupda yang tersebut. Yang ketujuh, asas dari bupda itu adalah Bali Mawo Care, yakni kesatuan Bali. Bagaimana kita Bali ini sesungguhnya dalam satu lingkup wilayah yang memang harus satu kesatuan dengan payung langit biru, yakni Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Yang kedelapan, asas dari bupda tersebut adalah Desa Mawo Care. Jadi bagaimana tradisi setempat, kita juga harus mengakomodir kearifan lokal yang ada di desa tersebut, baik potensinya maupun sumber-sumber keuangan dan sumber-sumber pendapatan yang akan muncul. Yang kesembilan, asas dari bupda itu adalah sareng-sareng, partisipasi, bagaimana kita semua keramu adat ikut berpartisipasi membesarkan bupda tersebut. Yang ke-10 asasnya adalah satya graha atau kemandirian. Bagaimana bupda ini harus mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan, pengelolaan manajemen, dan pengelolaan tentang labde tersebut. Yang ke-11 adalah pangundikan, yakni adalah pemberdayaan, bagaimana bupda itu mampu memberdayakan keramu adat yang tersebut. Dan asas yang terakhir adalah melanting, keberlanjutan. Bagaimana nanti bupda itu mampu melanjutkan hal-hal yang baik, program-program yang mampu memberdayakan keramu adat dan memberikan kesejahteraan kepada keramu adat tersebut. Keramu Bali yang saya hormati, berkaitan dengan bupda bagi usaha pedruan desa adat tersebut sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2022 yang disahkan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama DPR, yakni tentang mekanisme pendirian dan juga tata kelola dari bupda tersebut. Sesungguhnya apa maksud dari pengaturan adanya bupda di desa adat tersebut? Muaranya adalah bagaimana pengaturan bupda ini bertujuan untuk mewujudkan pancekerte. Pancekerte di dalam desa adat guna menunjang pelaksanaan dari panceyadnya tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian apa pancekerte tersebut? Pancekerte yang pertama adalah kerte angge, bagaimana mampu memberikan kesejahteraan kepada anggota atau perorangan ya dalam bupda tersebut. Yang kedua adalah kerte warga, bagaimana bupda itu mampu memberikan kesejahteraan kepada warga yang tergabung dalam bupda tersebut. Yang ketiga adalah kerte desa, bagaimana bupda itu mampu memberikan kesejahteraan kepada warga di desa adat tersebut. Yang keempat adalah kerte negara, bagaimana keberadaan bupda tersebut mampu memberikan kesejahteraan kepada negara yang lebih besar, dalam hal ini lingkungan yang lebih besar dari sebatas desa adat. Yang terakhir adalah kerte buana. Nah, kerte buana ini bagaimana keberadaan bupda bagi usaha pedruan desa adat ini mampu memberikan kesejahteraan kepada alam semesta ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bupda ini siapa yang mendirikan? Bupda ini namanya sesuai dengan yang ada di Perda nomor 4 tahun 2022, bahwa bupda ini bagi usaha pedruan desa adat didirikan di desa adat. Boleh desa adat itu mendirikan satu bupda. Kalau misalnya ada dua desa adat yang berdekatan, boleh satu bupda dalam dua desa adat tersebut. Itu tergantung dari situasi. Kemudian bupda ini harus berdasarkan keputusan dari paruman desa adat tersebut. Itu nanti ditandatangani oleh paruman desa adat itu, dalam hal ini prajuru desa adat. Kemudian ada juga manggale sabedese, kemudian juga ada penyarikan sabedese. Nah, bupda ini kemudian
laporkan kepada Majelis Desa Adat di Provinsi Bali. Jadi apa yang sudah ditandatangani dan disahkan melalui paruman itu kemudian prajuru wajib untuk melaporkan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kemudian dalam waktu 6 bulan maksimal itu ya, itu kemudian MDA melakukan verifikasi terkait dengan BUPDA tersebut. Nah, apabila BUPDA itu diyakini dan dianggap sudah sesuai dengan aturan dan pedoman, tentu akan ada surat keputusan dari Majelis Desa Adat untuk pengesahan dari BUPDA tersebut. Nah, setelah disahkan itu kemudian itu diregistrasi oleh lembaga yang terkait di Provinsi Bali. Dalam hal ini adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Nah, verifikasi ini kemudian menandakan bahwa BUPDA itu sudah sah secara resmi, berdiri sesuai dengan ketentuan dari Perda nomor 4 tahun 2022 tersebut. Dan selanjutnya adalah apa usaha-usaha yang ada di BUPDA itu. Tentu banyak sekali ya, tidak saja berupa perdagangan, kemudian ada juga jasa, kemudian juga ada di bidang sektor real yang lain. Nah, ketika misalnya BUPDA sudah berdiri, pada titik tertentu pasti ada unit-unit usaha di bawahnya. Nah, unit-unit usaha di bawahnya ini biasanya harus bergabung ke dalam BUPDA tersebut dan ini dikukuhkan nantinya apabila sudah dilaporkan kepada MDA, kemudian diregistrasi oleh Dinas PMA, kemudian menjadi bagian dari unit usaha BUPDA tersebut. Dan BUPDA ini diatur oleh hukum adat. Jadi tata kelolanya diatur oleh hukum adat yang ada di desa adat tersebut. Apa itu hukum adat? Hukum adat itu adalah aweg-aweg dan prarem. Nah, ketika misalnya BUPDA harus diperkuat dengan prarem, tentu harus dibuat juga prarem yang berkaitan dengan BUPDA. Lalu apakah BUPDA itu bisa berupa PT atau perseroan terbatas? Tentu bisa. Dalam Perda nomor 4 tahun 2022 ini juga membolehkan hal seperti itu dengan ketentuan apabila berbentuk PT atau badan hukum perseroan terbatas ini, maka sahamnya paling sedikit 51% harus dimiliki oleh BUPDA tersebut. Krama Bali yang saya hormati, saya lanjutkan lagi berkaitan dengan BUPDA, Bage Usaha Pedruan Desa Adat, yang ada di desa adat sesuai dengan Perda Bali nomor 4 tahun 2022. Ketika tadi kita bicara soal apa manfaat dari BUPDA, kemudian bagaimana dasar hukumnya, kemudian apa jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan dan bagaimana proses pendirian dari BUPDA tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, BUPDA ini boleh nggak nanti suatu ketika dibubarkan? Nah, dalam Perda nomor 4 tahun 2022 juga sudah ditegaskan BUPDA ini juga bisa dibubarkan apabila ada beberapa ketentuan di situ. Yang pertama misalnya adalah 3 tahun berturut-turut tidak mengalami kemajuan atau mungkin kerugian, atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan target kerja, program kerja dan sebagainya sehingga dipandang perlu untuk dibubarkan. Yang kedua, BUPDA juga bisa dibubarkan apabila melanggar tata kelola sesuai dengan desa adat tersebut, misalnya melanggar aturan, melanggar kearifan lokal, adat dan budaya dan lain sebagainya yang sudah diterapkan melalui prarem di desa adat tersebut. Yang ketiga adalah tidak memenuhi petunjuk pembinaan pengawasan yang diberikan oleh Saka Bali. Jadi Saka Bali ini adalah lembaga otoritas yang akan dibentuk oleh desa adat melalui rekomendasi dari MDA dengan Bapak Gubernur Bali. Nanti inilah yang akan memberikan pembinaan, pengawasan, penataan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola. Nah, apabila saran ini tidak dilakukan, padahal sudah ada upaya-upaya untuk perbaikan, namun belum juga mampu meningkatkan kinerja BUPDA, tentu bisa juga dibubarkan. Yang terakhir adalah BUPDA itu bisa dibubarkan apabila melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, semua proses pelaporan, semua proses pembubaran ini juga harus nanti dilaporkan kepada MDA dan juga Saka Bali dan juga kepada OPD yang menangani. Jangan sampai nanti ketika membuat SK untuk mengesahkan berdirinya BUPDA dilaporkan, tapi begitu nanti pembubaran tidak ada laporan. Ini tentu untuk tertib dari administrasi tersebut.
Dan ini laporan-laporan ini harus dibawakan kepada MDA dan juga kepada Saka Bali tersebut. Nah, kalau kita bicara soal sektor-sektor apa saja sih yang harus digarap oleh Bupda dalam sektor real, misalnya ada sektor produksi, ada sektor distribusi atau perdagangan, ada sektor jasa. Jadi 3 ini sebetulnya banyak sekali. Produksi misalnya di desa adat itu mampu mengelola air minum misalnya. Kemudian lalu distribusi, bagaimana di desa adat itu mendistribusikan barang-barang yang ada di hasil pertanian di desa adat tersebut kepada para pembeli. Kemudian jasa juga begitu, bagaimana usaha misalnya tentang pembayaran air, misalnya pembayaran rekening listrik dan sebagainya, itu banyak sekali ada di situ. Lalu modal Bupda itu dari mana? Nah, sesuai dengan pasal 20 berkaitan dengan Perda nomor 4 tahun 2022, modal itu bisa berasal dari kas desa adat. Kemudian yang kedua adalah dari harta kekayaan yang ada di desa adat yang disisihkan dari Bupda tersebut. Jadi ini siapa tahu desa adatnya memiliki harta kekayaan yang cukup lama, kemudian dikelola dengan baik dan menghasilkan labde seperti itu. Kemudian juga ada dari peturunan atau iuran krama. Ini penting sehingga ada rasa memiliki bahwa memang Bupda itu memang milik krama di desa adat, oleh krama adat desa adat dan untuk krama desa adat tersebut. Kemudian juga ada dari penyisihan labde Bupda. Siapa tahu nanti sudah usaha-usaha yang ada di desa adat yang memang bergabung dalam Bupda itu dipakai keuntungannya untuk memperkuat modal. Bahkan ada juga bantuan atau sumbangan atau yang sering kita sebut dengan punya, itu boleh sepanjang tidak mengikat dari aturan yang ada, sehingga Bupda itu memang memiliki modal seperti itu. Dalam modal Bupda itu ada 3 hal yang perlu dicatat. Yang pertama adalah modal yang disetor, yang kedua adalah modal organiknya, yang ketiga adalah modal sumbangan. Dari 3 kategori modal itu silakan nanti masing-masing Bupda bisa mencatatkan di mana posisi-posisi dari modal-modal tersebut. Dan ini kalau berkaitan dengan modal juga nanti pasti kaitannya dengan tata kelola yang ada di desa adat. Jadi ini adalah sektor atau usaha yang bergerak di bidang sektor real, perdagangan, jasa dan lain sebagainya di luar sektor keuangan. Jadi kita sekarang bisa sedikit mengetahui bahwa di desa adat itu ada 2 sektor perekonomian yang patut kita jaga, patut kita lestarikan, patut kita perkuat, yakni pertama adalah sektor keuangan, yakni lembaga perkreditan desa yang selama ini sudah muncul. Dari 1493 desa adat yang ada di Bali, sudah hampir 90% memiliki LPD. Yang kedua yang patut kita jaga adalah sektor realnya berupa perdagangan, jasa, produksi yang dikembangkan dan diwadahi melalui Bupda tersebut. Demikian pemirsa yang saya hormati, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berkaitan dengan Bupda ini bisa dipahami dan mari kita bersama-sama untuk terus mengembangkan dan melestarikan serta memperkuat keberadaan ekonomi di desa adat baik melalui LPD maupun melalui Bupda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.